Jadi para santri ini dilatih bisnis, bukan cuma dilatih kerja, dilatih bisnis. Dilatih berbahasa Inggris dengan baik, mengerti tentang saham. Wah, ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting itu, ngerti gimana trading saham. Melihat power Ahok dari mantan gubernur hingga bisa pangkas biaya proyek Pertamina. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok masih diinginkan oleh sebagian masyarakat Jakarta untuk kembali memimpin ibu kota. Hal itu terlihat dari survei media survei nasional atau Median yang dilakukan pada 31 Januari hingga 3 Februari 2021. Elektabilitas Ahok berada di posisi ketiga, di bawah Gubernur DKI Anies Baswedan dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Direktur Riset Median Edi Irfan Abdurrahman mengatakan, semula pihaknya melakukan survei tanpa menyodorkan nama alias pertanyaan terbuka atau top of mind. Di tingkat nasional, penghargaan itu diberikan oleh beragam instansi, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Bappenas, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah hingga PT Telkom Indonesia. Sedangkan di kancah internasional, penghargaan teranyar datang dari hasil pilihan majalah Foreign Policy. Dalam daftarnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pernah masuk dalam Global Thinkers 2017 yang berisi nama pemimpin terkemuka dan intelektual dunia. Dapat kita ketahui bersama, jika sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Ahok sempat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Banyak prestasi yang telah ditorehkan Ahok kala itu. Beberapa di antaranya adalah prestasi Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, yakni melakukan reformasi birokrasi. Selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ahok memiliki prestasi antara lain melakukan normalisasi Sungai Ciliwung dengan merelokasi warga Kampung Pulo dan Bukit Duri, mendata kampung akuarium di Pasar Ikan, merata kawasan Kalijodo, dan juga merelokasi warga ke rumah susun. Tidak hanya itu, sektor transportasi dan lalu lintas, Ahok mengganti kebijakan 3-in-1 dengan ganjil genap dan menerapkan pembatasan perlintasan sepeda motor. Serta, Ahok juga memiliki kebijakan lain yang turut menjadi prestasi, yakni banyaknya perusahaan yang mau membantu pembangunan di ibu kota menggunakan dana corporate social responsibility. Namun pada 2016, Ahok dilaporkan atas kasus penistaan agama berdasarkan pidato yang diunggahnya saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Setelah kalah pilkada, Ahok divonis bersalah menista agama. Sejak 9 Mei 2017, ia dihukum 2 tahun penjara dan pada 24 Januari 2019, Ahok dinyatakan bebas. Setelah dinyatakan bebas, Menteri BUMN Erick Thohir akhirnya menunjuk Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero. Meskipun saat itu banyak pihak yang kontra terhadap jabatan baru bagi Ahok, namun akhirnya Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. Bahkan Ahok ini tengah bungah melihat salah satu proyek perusahaannya di Tuban, Jawa Timur. Sebab biaya proyek ini bisa dipangkas setara 6 miliar US dollar lebih atau setara dengan 84 triliun rupiah. Tidak hanya itu, menurut Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati membeberkan kesan selama bekerja dengan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Menurutnya, Ahok banyak membawa sisi positif bagi kinerja perusahaan. Sebab menurut Nike Widiawati, banyak kinerja dan prestasi Pertamina tidak diketahui oleh publik sebelumnya. Namun kemudian menjadi ramai diperbincangkan usai Ahok masuk menjadi pejabat di Pertamina. Bahkan baru-baru ini tersiar kabar jika mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengapresiasi adanya pesantren motivasi. Dia mengatakan jika Kementerian BUMN akan memberikan dukungan terhadap pesantren tersebut. Jadi para santri ini dilatih bisnis, bukan cuma dilatih kerja, dilatih bisnis. Dilatih berbahasa Inggris dengan baik, mengerti tentang saham. Wah, ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting itu, ngerti gimana trading saham. Ahok menyampaikan agar para santri turut dibekali pengetahuan berwirausaha. Hal ini agar nantinya diharapkan muncul sosok unggul dari pesantren dan juga pondok yang bisa mempunyai sumber pembiayaan mandiri. Hal ini disampaikan Ahok di acara milad ke-9 Pondok Pesantren Motivasi Indonesia bertajuk Pandemi dan Geliat Kemandirian Pesantren yang dihelat secara daring. Ahok pun menjelaskan bahwa kemandirian pesantren ini mutlak diperlukan dan memaksimalkan potensi yang ada agar pondok pesantren di Indonesia bisa terus berkembang dan tidak tergantung dari figur tertentu. Selain sukses di bidang politik dan juga saat ini menjadi Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Ahok tentunya tidak lepas dari pengaruh keluarga kecilnya yang begitu bahagia. Seperti yang diketahui publik, setelah berpisah dari Veronica Tan, Ahok kemudian menikahi mantan ajudan Veronica Tan, yakni Puput Nastiti Devi pada tahun 2019. Pasangan ini dikaruniai seorang putra bernama Yosafat Abimanyu Purnama yang lahir pada tanggal 6 Januari 2020. Kini, rumah tangga keduanya tampak harmonis dan adem ayem. Kehidupan harmonis keluarga ini kerap diunggah melalui potret di media sosial, baik oleh BTP maupun Puput. Keduanya juga tampil manis di momen Imlek tahun ini.